Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jami'ul hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah salat fardul maghrib di Masjid An-Nur, Belibis, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia, yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut saudara-saudara dimanapun berada yang mengikuti ta'lim pada malam hari ini, baik yang mengikuti lewat channel Bin Muhdar TV atau yang mendengar suara dari mikrofon yang disediakan oleh pihak masjid. Dimanapun saudara berada, semoga mendapatkan balasan dari Allah berupa pahala yang berlipat ganda. Pada kesempatan ini merupakan pertemuan yang kedua setelah yang pertama, di mana di pertemuan yang pertama beberapa pekan yang lalu kita bersama-sama telah mengkaji kitab yaitu Syarah Tanqihul Qaul, di mana yang pengarang kitab ini Al-Allamah Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Dan pembahasan kita pada pertemuan pertama tersebut yaitu Fadilatul Ilmi wal Ulama, keutamaan ilmu dan ulama. Karena ilmu dan ulama itu tidak bisa dipisahkan, ya. Ilmu dan ulama, orang alim dan ilim itu enggak bisa dipisahkan. Alim itu orang yang berilmu, berarti orangnya. Al-ilim berarti jenis ilmunya. Dan sampailah pembahasan kita di keutamaan ilmu dan ulama tersebut, yaitu di hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terakhir pada pertemuan tersebut, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtua." Ini hadis ada kaitannya dengan keutamaan majlis, yang dimana kita pada malam hari ini berada di majlis. Jadi supaya kita mengerti dan paham, duduk di majlis itu sangat dan amat bermanfaat sekali. Duduk di majlis itu sangat dan amat memberikan banyak nilai, bukan hanya sebatas manfaat dengan mendapatkan pahala, juga nilai berikutnya memberikan manfaat berupa ampunan, ya, dan juga banyak nilai lainnya seperti bersilaturahmi, berziarah. Jadi ada beberapa sunnah Rasulullah yang dilakukan di dalam majlis tersebut.
Makanya Rasulullah sampaikan, manintaqala, siapa yang dapat melangkahkan kakinya. Intaqal itu bermakna memindahkan, melangkahkan bahasa kita umumnya. Melangkahkan kakinya dari rumah kita menuju tempat yang mulia ini, yaitu masjid yang terkandung di dalamnya ada majelis ilmu. Nah, orang tersebut melangkahkan kakinya menuju majelis seperti ini, dan memang diniatkan di dalam hatinya untuk menuntut ilmu. Aku hendak tulak ke masjid melaksanakan sembahyang wajib, yaitu sholat fardul maghrib. Berikutnya aku hendak menuntut ilmu, di dalam hati saja, ya. Maka orang tersebut mendapatkan nilai dari Allah, ghufira lahu qabla an yakhtua, ya, ghufira lahu, diampuni baginya dosa-dosanya dia, qabla an yakhtua, sebelum dia melangkah. Sebelum melangkahkan kakinya saja sudah diampuni dosanya, apalagi sudah dilangkahkan kakinya, apalagi sudah duduk di dalam majelis tersebut. Ya, luar biasa. Man kharaja min baitihi li talibil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang meninggalkan rumahnya yang bertujuan untuk menuntut ilmu, maka mulai daripada dia langkah pertama sampai kembali lagi ke rumahnya itu dihitung, ya, ibadah fi sabilillah. Ada nilai ibadahnya, padahal cuman berjalan sama berjalan dengan yang lainnya. Kalau bawa kendaraan sama dengan yang lainnya pakai kendaraan, tapi yang berjalan dan yang berkendaraan menuju majelis ilmu itu mempunyai nilai tersendiri, nilainya besar, ya, yaitu menjadi orang yang mulia karena langkah-langkahnya menghasilkan pahala, langkah-langkahnya dapat menghapus dosa, langkah-langkahnya dapat, ya, mengangkat derajatnya dia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman, kemudian dengan mengangkat beberapa derajat orang yang mendatangi ilmu. Kalau hanya orang itu berhenti di iman saja kepada Allah, terangkat derajatnya cuma 1 derajat saja. Berbeda dengan ketika dia mendatangi ilmu, yaitu hadir ke majelis ilmu, Allah angkat beberapa derajat, tidak terhitung, tidak terhingga, tidak bisa diprediksi. Nah, banyaknya derajat yang didapati. Jadi untung sekali. Memang cobaannya berat, ya, apalagi maghrib isya kan, ya, lebih mungkin ada yang memilih melihat berita, ya, memilih keluar untuk melihat-lihat apakah di luar sana, atau mendatangi, mengunjungi sebuah tempat dan lain sebagainya. Yaitu cobaan, ya. Segala sesuatu yang bernilai mahal itu pasti cobaannya banyak, ya, cobaannya banyak. Majelis itu peminatnya kurang. Kenapa? Karena memang nilainya luar biasa, ya, nilainya besar. Makanya peminatnya kurang, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkan nilai-nilai yang Allah letakkan, yang Allah berikan lewat majelis tersebut. Jadi berat sekali. Bisa duduk di majelis ilmu, bisa bertahan sampai berjam-jam itu hanya orang-orang yang profesional, ya, orang-orang pilihan, ya, bukan sembarangan. Maka dengan itu Rasulullah SAW juga bersabda, akrimu al-ulama fa innahum 'indallahi kurama mukramun. Ujar Rasul, akrimu, muliakanlah oleh kalian semuanya al-ulama, orang yang mempunyai ilmu.
Orangnya mungkin biasa, bentuknya biasa, posturnya biasa, tapi di dalamnya ada ilmu menjadi luar biasa. Ya, menjadi luar biasa. Yang menjadikan dia luar biasa, menjadikan dia mulia, menjadikan dia istimewa, itu karena di dalamnya terdapat ilmu. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersanad. Ada orang menyatakan apa ilmu bersanad, yang penting punya ilmu. Nggak bisa ya, harus bersanad, ada silsilahnya, ada tasalsulnya, ada musalsalahnya dari fulan. Jadi ilmu itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bersanad terputus, kalau sampai ada tersalah-salah di dalam mengaplikasikannya, mengamalakannya, mau kemana kita menuntut ya, kita akan terjerumus. Karena tidak semuanya ilmu itu baik. Ada juga ilmu yang digunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, ilmu yang bermanfaat itu yang memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Ya, orang yang ada di sekitarnya merasa terbantu dengan ilmunya tadi. Yang sebelumnya tidak bisa istinja dengan baik menjadi bisa istinja, itu namanya bermanfaat. Dengan sebab dia bergaul, berteman, bersahabat, berkawal dengan orang yang punya ilmu tadi, sehingga dia jadi mengerti. Sebelumnya tidak tahu tentang wudu, jadi ngerti wudu. Nggak tahu masalah istinja, kayak apa istinja itu, jadi mengerti istinja. Yang tidak mengerti tentang sholat, jadi ngerti sholat dan lain sebagainya. Ya, itu disebut dengan ilmu yang bermanfaat, memberikan kemaslahatan. Kalau tidak memberikan kemaslahatan, ya tidak, bukan ilmu manfaat. Menjadi dengan ilmunya dia, akhirnya orang jadi berantem, berkelahi, bermusuh-musuhan, itu tidak bermanfaat. Ya, dengan ilmu yang diajarin sama dia, jadi malas sembahyangnya. Sebelumnya lancar sembahyangnya, ini malah koler sembahyangnya, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Ya, yang ilmunya tidak bermanfaat, ya ancamannya besar ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum 'indallahi kurama, karena apa? Harus memuliakan orang yang mempunyai ilmu, ujar Nabi, karena mereka orang-orang yang mempunyai ilmu itu indallah kurama, di mata Allah dia mulia. Kalau Allah saja memuliakan dia, menghormati dia, mengapresiasi dia, kenapa kita tidak? Gitu. Allah aja menghormati, memuliakan, mengagungkan, kenapa kita tidak? Karena ilmu kekasihnya Allah yang berada di dalam batang tubuh umatnya, sehingga Rasulullah memerintahkan kepada umatnya secara umum untuk memuliakannya, untuk mengagungkannya, mengagungkan buah karya, yaitu ilmu yang dia dapatkan, yang berandak ilmu itu dalam tubuhnya dia. Mukramun, mereka itu dimuliakan. Kurama, mukramun, mulia dan dimuliakan. Ya, indallahi kurama mukramun, di mata Allah dia itu mulia dan dimuliakan. Makanya ada istilah para tuan guru itu beracun ya, beracun, hati-hati. Maksudnya apa? Karena setiap para tuan guru atau orang alim, atau disebut dengan ulama, atau yang mempunyai ilmu bermanfaat ya, dia itu dipilih oleh Allah, mukhtarun, orang-orang yang menjadi pilihannya Allah ya, mereka itu dihormati oleh Allah dan memang terhormat orang tersebut. Kurama dan mukramun, terhormat dan dihormati. Tuh. Jadi artinya kalau kita sampai melukai dia atau menyakitinya atau mengintimidasinya, apalagi sampai ya menghina, menghujat dan lain sebagainya ya, maka sama dengan menghinakan diri kita sendiri. Karena beracun tadi itu, racunnya telah menimpa diri seseorang yang telah menghinakan ulama tadi. Pasti dia akan dihinakan oleh Allah.
yang akan direndahkan oleh Allah derajatnya orang yang telah merendahkan kedudukan ulama atau orang alim. Karena memang mereka tugasnya mengajak umat Nabi Muhammad untuk beriman kepada Allah, mengajak, mengayomi umatnya Nabi Muhammad untuk mengenal kekasih Allah yaitu Sayyidina Muhammad. Pekerjaannya saja terpuji. Jadi apabila disakiti, dihianati, maka Allah langsung turun tangan. Ya, berperang dengan Allah. Ujar Allah dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang melukai, menyakiti, memusuhi kekasih-kekasihku, ya, maka aku umumkan berperang dengannya. Ngeri benar. Allah sampai mengumumkan perang. Kalau Rusia mengumumkan perang dengan Ukraina itu biasa. Ya, ini Allah yang mengumumkan perang. Kayak senjatanya Rusia atau Ukraina masih bisa dielak. Ya, bomnya masih bisa bisa ditahan, dihancurkan di tengah perjalanan. Akan tetapi kalau sudah Allah yang marah, Allah yang murka, Allah yang mengajak berperang, siapa yang berani melawan Allah? Sebentar aja berani berperang dengan Allah. Bapak dah mau sukses, bapak dah mau jaya, bapak dah mau kaya, bapak dah mau selamat, tapi diperangi oleh Allah. Dari mana datangnya selamat? Ya, ikam hendak apa? Hendak sukses, hendak sugih aku, hendak menjadi orang jagau, tapi diperangi oleh Allah. Dari mana datang kejagauan? Dari mana datang kehebatan? Dari mana datangnya kemuliaan? Yang ada kehinaan belaka, ya, yang ada kebinasaan maha, karena dia telah melukai orang alim atau ulama yang notabene mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyakiti mereka, ujar Allah, aku umumkan berperang dengannya. Ini ancamannya Allah. Dalang-alang. Aku umumkan, aku serukan berperang dengannya. A'lantuhu bil harb. Aku umumkan berperang dengannya. Waduh. Ngeri, ya. Allah yang memusuhi. Kalau orang yang memusuhi Allah, orang yang murka dengan Allah, orang yang menghujat Allah, itu biasa banyak yang seperti itu, ya. Yang menghujat Allah, yang murka terhadap Allah. Ini orang yang murka kepada Allah, menghina, menghujat, itu banyak. Tetap Allah kasih. Bahasa kita, sekalipun ikam menghujat aku, membenci aku, menyakiti aku, tetap aku julung. Ikam hendak HP, aku julung. Ikam hendak rumah, aku julung. Ikam hendak sapidah, aku julung. Ikam hendak sapidah motor, aku julung. Hendak apa saja, ya aku julung tetap, jalla Allah. Tapi kalau sudah ikam macam-macam dengan para kekasih-kekasihku, aku perangi ikam. Nah, bahasanya, aku perangi ikam. Dah aku beri ampun ikam. Nah, itu bahasanya. Nah, bahasanya seperti itu tuh. Kalau cuma ikam menghujat aku, banyak orang yang menghujat Allah, yang murka dengan Allah. Tapi kalau sudah Allah murka dengan orang itu, waduh, nih hati-hati. Ya, enggak ada jalan kebaikan sampai kepadanya. Enggak ada jalan, ya, kesenangan, kesuksesan sampai kepadanya. Kemana? Karena apa? Karena semua jalan kan milik Allah. Allah sekat semuanya, kayak apa? Nah, Allah sekat. Ya, makanya Allah kadang menyinggung hambanya. Ujar Allah, ya, dalam hadis qudsinya, malam tasbir ala balai, siapa yang tidak sabar, ya, atas cobaan yang aku berikan, walam tashkur ala na'mai, kemudian tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmatku, ya, tidak mau bersyukur terhadap nikmatku, tidak mau bersabar, ya, atas cobaan-cobaanku, ya,
dan tidak mau menerima atas ketentuanku, ya, atas ketentuanku. Apa ujar Allah? Fatlub rabban siwai, lebih baik ikam cari aja Tuhan selain aku. Cari oleh ikam Tuhan selain aku. Akan tetapi ujar Allah, jangan ikam berdiam di bumi aku. Ya apa coba? Nah, Allah menyinggung tuh kepada hambanya yang mucil-mucil ini. Ikam kalaunya kada sabar dengan ujian dari aku, tidak mau syukur atas nikmatku, tidak menerima dengan ketentuanku, sudah, ikam cari aja Tuhan selain aku. Cari orang yang hendak memberi makan dengan ikam, hendak memberi minum dengan ikam, hendak memberi duit dengan ikam, hendak memfasilitasi hidup ikam. Tapi jangan sesekali ikam berdiam di bumi aku. Nah, kayak apa? Diusir secara tidak langsung oleh Allah dari buminya. Aku hendak pindah aja jar. Kemana? Ke luar angkasa, ke luar Indonesia. Bumi Allah juga. Hendak kemana juga? Jangankan antar negara, antar daerah, mau keluar bumi, keluar alam, mungkin ke angkasa lain, itu milik Allah juga. Ujar Allah, jangan berdiam di tempat aku. Nah, jangan berdiam di bumi aku, jangan berdiam di makhluk aku. Kayak apa itu? Semua ciptaannya Allah, makhluknya Allah. Khalik yang menciptakan, makhluk yang diciptakan, semuanya diciptakan oleh Allah. Kita kada boleh berdiam di satu tempat ciptaannya Allah. Kayak apa itu? Diusir oleh Allah. Hendak boleh kemana? Ngalih kita. Jangan macam-macam dengan Allah. Ini Rasulullah SAW sampaikan, hormati, muliakan ulama. Orang yang tidak memuliakan ulama, menghujat dan lain sebagainya, itu secara tidak langsung menghinakan dirinya. Allah tampakkan keburukan dirinya dengan cara dia mengolok-olok ulama, dengan cara dia mengejek, menghina, merendahkan ulama. Dia sampaikan ke sana, disampaikan ke situ, sampaikan. Waduh, itu sama dengan menghina dia sendiri. Seperti itu. Sudah dia tahu dirinya itu hina, dipublikasikan oleh Allah, bangga lagi, sombong lagi. Allah, seakan ini gua nih paling harap ini. Aku sudah merendahkan si fulan, menghinakan si fulan, menjatuhkan harga dirinya si fulan. Belum tahu aku. Padahal Allah sedang menampakkan keburukannya dia di depan publik. Dia bangga lagi dengan keburukannya dia. Itu logikanya seperti itu. La ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alim nadratan fa fariha biha khalqullah ta'ala min tilkan nadrah, ya, malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Maka barang siapa, ujar Nabi, yang memandang wajah orang alim satu pandangan saja, kemudian dengan pandangan itu akan membuat semua makhluk Allah itu bergembira, sampai malaikat itu akan memintakan ampunan kepada Allah, kepada orang tersebut sampai hari kiamat. Masya Allah. Memandang, tapi memandangnya itu dengan pandangan kasih sayang. Kita memandang nih, orang alim, ada tamu dari Kalsel, ada tamu dari Jawa, ada tamu dari luar negeri. Masya Allah, orangnya alim, pandang wajahnya. Idza ru'u dzikrillah, apabila memandang wajahnya itu bisa mengingatkan kita dengan Allah. Masya Allah, subhanallah, la ilaha illallah. Kada terasaan kita berzikir di situ, melihat wajah orang. Ya Allah, ya Allah. Makanya ketika banyak diantaranya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, beliau pernah diminta di satu tempat untuk memberikan tausiah, ceramah. Sampai di panggung itu beliau berdiri, orang sudah nangis-nangis melihat wajahnya, karena wajahnya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar itu bercahaya, berseri-seri, indah, ganteng, jamil, sampai dijuluki
yushbihun nabi, menyerupai nabi. Ini orang wajah ini wajah yushbihun nabi, wajah yang menyerupai wajahnya Rasulullah, ganteng, enggak membosankan. Memandang wajahnya saja sudah orang itu bisa sadar, bisa bertobat, bisa beristighfar. Baru mandang wajah. Iya. Ada orang itu kan dipandang wajahnya bikin sumpek. Memandang wajah orang ini. Aduh, aku nih muyak memandang wajah Sidin tuh. Muhanya itu mengolah gelisah, mengolah sumpek. Ini dipandang mengolah tenang, tentram, adem, nyaman, sejuk. Allahu Akbar. Jadi begitu berdiri di panggung begini orang semuanya pujiakan di bawah Allah, ya Allah, ya Allah. Ada yang nangis, ada yang beristighfar, astagfirullahaladzim. Baru memandang wajahnya saja. Ya, habis itu pajar beliau, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul nabinya, saya mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung panitianya. Loh Habib, saya minta untuk ceramah, tausiah. Ya tausiah, dakwah itu kan ngajak orang supaya kenal Allah, supaya orang itu dekat dengan Allah, supaya orang itu sadar, tobat, beristighfar, tersambung dengan Allah. Ini sudah kada usah diceramahi lagi, kada usah diajak lagi, dengan sendirinya mereka sudah mengenal Tuhannya, sudah manggil-manggil nama Allah, ya Allah, ya Allah, sudah mereka minal faizin, tergolong orang yang selamat, bahagia, beruntung, sudah. Nah, itu tujuannya, memang untuk itu kita dakwah itu. Ya, bukan dakwah itu jadi orang hatinya keras. Ya, bukan jadi hatinya keras, tapi jadi hati orang itu yang keras menjadi lembut. Itu menjadi yang tertutup jadi terbuka, yang tidak mengenal Allah jadi kenal Allah. Itu dakwah. Hakikatnya dakwah ilallah, bukan dakwah ila nafsi wa ila ahad wa ila hizib dan lain sebagainya. Dakwah ilallah ya bukan ngajak orang supaya menghormati kita yang ceramah, atau supaya menghormati siapa si fulan, menghormati partai atau kelompok tertentu dan lain sebagainya, tapi mengajak orang supaya sampai kepada Allah dan mencintai Rasulullah. Itu namanya dakwah. Wah, ya Allah, ya Rasulullah, baru lihat wajah. Ada lagi yang bercahaya wajahnya seperti Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Bughdadi, itu Al-Habib Muhammad bin Husain ya Al-Idrus, sehingga dijuluki beliau ini Habib Neon. Habib Neon, jadi wajahnya itu bercahaya. Ya, bercahaya udah kayak apa ya? Ya, ndak bisa ya seperti neon gitu ya, enggak. Neon, lampu neon yang panjang, enggak. Ada ditashbihkan ke situ, ke lampu, karena lampu itulah yang bercahaya. Ya, lampu itu bercahaya, sehingga ketika melihat wajah seseorang itu bercahaya, oh seperti lampu gitu. Yusbih lampu lambah. Ya. Habib Neon, cahaya betul. Waduh. Disinilah menunjukkan hati yang bersih, yang bercahaya itu akan menimbulkan aura di wajahnya juga bercahaya. Hati yang tersambung dengan Rasulullah, yang merupakan sentral cahaya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan memancarkan cahaya. Makanya orang-orang yang banyak-banyak sholawatnya kepada Nabi, yang banyak ibadahnya, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ya, tandanya itu bisa terlihat dari wajahnya. Sekalipun tidak pakai make up, tidak pakai ini, tidak pakai itu, tetap wajahnya itu terlihat indah. Kenapa? Memang itu simahum fi wujuhihim. Ya, tandanya itu di wajahnya terlihat. Man shalla fil laili hasuna wajhuhu fin nahar. Barang siapa yang selalu melaksanakan ibadah solat pada malam hari, solat 2 rakaat, berdoa, beristighfar, bersolawat, solat lagi, berdoa, bermunajat, kemudian bersolawat, baca Al-Quran, solat lagi.
hasuna wajhuhu fin nahar, itu akan terlihat wajahnya pada besok paginya itu seperti neon, bercahaya. Makanya orang bergadang itu bukan tidak boleh. Kata Ustadz Roma Irama, bergadang jangan bergadang, karena bergadang tidak ada artinya. Bergadang itu boleh-boleh saja kalau ada artinya. Kalau nya bergadang cuman kisah. Oh ya, apalagi bergadangnya diisi dengan ini. Diikat lagi di sini. Sampai mereng begini, ya. Tambah lagi, ditambah lagi, tambah. Karena kalah terus kan. Belum lagi gini. Yang kalah. Ayo, yang kalah ini cepat. Oh ya Allah, kali yang ada beberapa orang banyak sudah tangan sakit, telinga sakit, belum lagi dicoret lagi, coretan itu. Bahaya itu. Kalau sampai ke bawah guring, banyak coretan di muhanya, ya, terbawa tidur, belum dibersihkan. Ruh orang tidur itu kan keluar dia. Nanti masuk lagi, pas masuk nggak kenal gimana itu. Loh, ini bukan jasadku, Jar. Bukan jasadku ini. Jasad siapa ini? Akhirnya dia nggak bisa masuk, kayak apa coba? Tersasat, ruhnya tersasat, mati dia. Karena jasad kalau nggak ada ruh berarti mati. Berfungsinya jasad itu karena ada ruh. Yang harat ini sebujurnya ruh. Yang harat. Jasad ini apa haratnya coba? Nah, kalau nggak ada ruh, sehari 2 hari didiamakan di wadah pian, ya, apalagi sampai seminggu, orang begini semua, nah, bau mulai hancur, ada timbul belatung, belatung keluar dari hidung, belatung keluar dari muntung, dari mata, ada lipan, ada gerajengki keluar dari perut. Iya, nggak bisa berbuat apa-apa jasad ini. Ya, yang harat ini yang perlu dijaga, diperhatikan itu sebujurnya bukan jasad, ruh kita. Ruh kita ini ndak bakalan bisa hancur oleh Allah, dikekalkan. Makanya yang berperan, yang bermain itu di alam barzah ruh, di mahsyar ruh, di akhirat ruh kita. Kalau jasad itu hancur binasa. Kecuali memang jasad itu digunakan untuk ibadah kepada Allah, diperkecualikan oleh Allah jasadnya diutuhkan. Ya, kayak jasadnya siapa yang belum lawas? Ada Buya bin Muhammad bin Alwi al-Maliki, Buya Muhammad bin Alwi al-Maliki. Ya, jasadnya Masya Allah. Habis itu siapalah Habib Salim Asy-Syatiri. Biasa ke Indonesia Habib Salim Asy-Syatiri, pendiri Rubat Tarim Hadramaut, meninggalnya di Mekah, dimakamkan di Ma'la. Ya, sama dengan Abu Ya Muhammad bin Alwi al-Maliki. Digali sampai beberapa kali, 4 kali itu, ya, tetap masih utuh. Biasanya kan di sana itu, di tanah Arab, ya, karena panas, ya, per berapa bulan gitu, per 40 hari, 40 sebulan lebih, 40 hari digali, dilihati. Kalau nya sudah hancur, nanti bisa digantikan yang lain di situ. Nah, itu ganti, karena hilang dia, tinggal tulang belulang pindahkan, ganti sama jasad yang lain. Nah, kalau sudah digali, oh masih ada, digali lagi sekali, oh masih ada, digali lagi sekali, oh masih ada, dibiarkan. Nah, ya, masih utuh gitu jasadnya. Ya, Habib Salim Asy-Syatiri, Abu Ya Malik, terbukti dah sudah. Karena memang mereka ahli ibadah, ahli taat, ahli sujud, sajjad itu ahli sujud. Dikekalkan oleh, dimuliakan. Artinya Allah tuh membuktikan, nah, ada beberapa hambaku yang peduli dengan aku, peduli dengan syariatku, peduli dengan ajaranku, nah aku kekalkan, nah, aku abadikan. Kan dalam hadis itu jasadnya para anbiya itu tidak bakalan hancur. Ya.
berikut jasadnya orang-orang yang istimewa dalam tanda kutip takwa kepada Allah. Itu enggak dihancurkan. Di Tarim itu semasa saya belajar di sana, ada kuburan namanya kuburan Ashabul Badar. Ashabul Badar. Ashabul Badar ini memang kuburan dan diisi oleh orang-orang yang sebagiannya peperangan Badar. Dulu di Tarim, Hadramaut, Yaman, ya di masa kepemimpinan Abu Bakar Siddiq, dapat info gitu, dapat berita, telegram, kalau di tempat itu banyak orang yang sudah muslim kembali lagi ke agamanya semula. Maka sama Sayyidina Abu Bakar dikirimlah beberapa sahabat-sahabatnya yang pernah peperangan Badar, dikirim tuh untuk meninjau, ya, untuk observasi, ya, kebujurannya. Bujurkah masyarakat di Tarim itu setelah beriman dia berbulik basa ke agama semula, atau itu cuma gertakan saja gitu dengan Sayyidina Abu Bakar di masa khalifah beliau kirim. Akhirnya pas dikirim sampai ke daerah Hadramaut, ya, negeri Yaman, kampung Tarim, disambut begitu ada kedatangan rombongan utusan dari Sayyidina Abu Bakar. Disambut meriah, masya Allah. Itulah kadang al-khabar kal-gubar katanya, atau al-khabar yahtamilu sidqi wal kadzib. Berita itu ada kalanya bujur, ada kalanya dusta. Ternyata setelah dibuktikan, tidak ada perubahan atau berbulik basa ke agamanya semula, melainkan justru tambah berkembang. Jadi dari zaman Sayyidina Abu Bakar, Islam sudah berkembang di Tarim, berkembang pesat ramai, sehingga rombongan dari Sayyidina Abu Bakar itu disambut, masya Allah. Nah itu mereka sehingga berdiam di situ, nyaman di situ, berdakwah di situ, dan meninggalnya di situ dikuburkanlah, dibuat kuburan Ashabul Badar. Jadi pernah mau ada pelebaran kuburan, karena samping kuburan Ashabul Badar, para sahabat itu, ada kuburan para habaib, ada kuburan para masyayikh, kuburan umum, ya, ada kuburan. Jadi ada 4 kuburan, ya, 4 kuburan. Tengah-tengahnya kuburan para sahabat. Ini dari sini mau diperluas. Begitu mau diperluas, di saat menggali tanahnya tadi itu, ada yang tersingkap di situ. Beberapa jasad masih utuh, dari zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sampai sekarang. Berapa 1000 berapa tahun itu. Pada masa itu belum lawas, utuh jasadnya itu. Timbun lagi, pagar sudah aman, nggak diganggu lagi. Masya Allah, itu kelas-kelas as-siddiqin, ya, para siddiqin, orang yang mempunyai keyakinan yang tangguh, yang kuat, yang mantap kepada Allah dan Rasulnya. Ulama kita, ulama nih yang pengarang ini nih, ya, pengarang Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani kan makomnya di Mekah. Syekh Nawawi itu ketika kuburannya digali itu sudah beberapa ratus tahun yang lalu. Digali itu beberapa waktu lalu, mungkin setahunan lah digali, mau dipindah. Udah lama ini ceritanya, kan kata orang Arab ini mungkin kuburan lama digali. Masih jasadnya masih utuh. Imam Nawawi, jangankan kulitnya yang hancur, jenggotnya saja kan berjenggot gitu. Jenggotnya aja nggak ada, berubah. Al-Imam Nawawi, pengarang kitab Tanqihul Qaul. Coba bayangkan, ya, jasadnya diutuhkan oleh Allah. Itu memang kalau orang-orang yang spesial, orang-orang yang menjadi pilihan bagi Allah Subhanahu wa taala, itu jasadnya dijaga. Tapi pada umumnya jasad itu akan hancur, binasa. Kullu syai'in halikun illa wajhah, hancur, binasa. Ruh itu yang dikekalkan oleh Allah, yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh si jasad tadi itu. Ruhnya yang akan ditanya, ya, ruhnya itu akan ditanya. Makanya ruh itu yang berperan. Kalau jasad sudah, ya, hilang ruh, sudah jasad nggak berfungsi sama sekali, nggak ada lagi bisa begini-begini. Ini bisa begini karena ada ruh, bisa berfungsi.
ada ruhnya, nggak ada kekuatan, keras kaku jadinya. Allahu Akbar. Ya. Kata Rasulullah SAW, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah fama'wahul jannah. Siapa yang telah memuliakan orang alim, maka dia telah memuliakan aku, jar Nabi. Wa man akramani, dan sesiapa yang telah memuliakan aku, faqad akramallah, maka dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang memuliakan Allah, pama'wahul jannah, tempatnya dia di sorga. Ya, tempatnya dia di sorga. Bagaimana cara memuliakan orang alim itu? Apakah harus dengan kita memberi uang, harta? Dengan demikian. Ya, memuliakan orang alim tidak ada tersimpan dalam hati kita atau terbesit atau tergeretek kebencian terhadap mereka. Menghadiri majelis-majelisnya itu memuliakan mereka. Ketika memuliakan mereka sama dengan memuliakan aku, ujar Nabi. Kenapa? Kita zahirnya datang ke majelisnya yang dipimpin oleh Ustadz Fulan, guru Fulan, Kiai Fulan, tapi pada hakikatnya dia telah memuliakan Rasulullah. Karena cerminan Rasulullah itu yang mereka ulama. Kenapa bisa dikatakan demikian? Fahum khulafaur rusul fi umamihim. Mereka itulah khalifah-khalifah, pengganti-pengganti Nabi Muhammad SAW fi umamihim, untuk mengayomi umatnya. Ya, umatnya Nabi. Karena Rasulullah sudah intiqal, berpindah ke alam, ya, ke alam barzah. Ya, maka umatnya tadi yang terpilih, disebutkan di sini para ulama lah yang menjadi penggantinya. Ya, posisi Rasulullah untuk mengayomi umatnya. Nah, ulama itulah tugasnya ngajak kumpulkan umat Nabi Muhammad. Ayo kita zikiran, ayo kita sholawatan, ayo kita belajaran. Mereka para ulama. Ya, muliakan mereka, ulama memuliakan Rasulullah, muliakan Allah. Yang demikian itu tempatnya adalah surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan untuk mencintai ulama, mencintai Rasulullah, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berikan keistiqomahan untuk mengikuti ajaran-ajarannya, termasuk ya ta'allum wa ta'lim, ya, menuntut ilmu di majlis dan juga melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah, termasuk qabliyah ba'diyah berikut yang wajibnya terutama lagi. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.